Haleluya. Sungguh merupakan sukacita bagi saya pada hari ini menyapa saudara sekalian dari kota Manado. Saya sementara menghadiri acara Camp Art untuk orang-orang muda yang dilangsungkan di tempat ini, dan secara khusus saya melihat betapa ada sebuah pengharapan tentang keberanian orang-orang muda untuk melihat hari esok bala keselamatan yang diberkati oleh Tuhan, melihat pelayanan di tempat mereka masing-masing sebagai tempat yang diberkati oleh Tuhan. Hidup ini membutuhkan keberanian. Hidup ini membutuhkan sebuah determinasi, sebuah keinginan yang kuat dari hati kita untuk melangkah dengan pasti. Dan untuk itu saudara sekalian, renungan kita pada hari ini yang masih berkaitan dengan tema kita, menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, dan secara khusus bejana yang dipulihkan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dan satu poin saja terkait dengan keberanian yang dipulihkan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu sampai hari ini yang masih Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami datang kepadamu ya Bapa, meminta kiranya Engkau memberkati dan menguduskan pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga bisa menjadi berkat bagi kami sekalian, menjadi dorongan, penguat, pengingat bagi kami bahwasanya di dalam Yesus Kristus tidak ada roh ketakutan, tetapi roh keberanian, roh yang meneguhkan, roh yang menguatkan, roh kasih, dan roh yang memberi pengharapan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah takut atau tidak. Sebagai manusia kita semua pernah merasakan rasa takut. Saya sendiri berkali-kali merasakan rasa takut. Bahkan sebagai hamba Tuhan sekalipun, sebagai pemimpin saudara-saudara sekalian di gereja Bala Keselamatan, ada masa-masa di mana saya merasa takut. Dan itu disebabkan karena tidak adanya sebuah kepastian. Pada waktu ibu dan saya mengalami COVID di Manado, di Sumatera Utara, di Medan maksud saya, saudara sekalian, kami merasa ada sedikit ketakutan karena tidak ada kepastian apa yang akan terjadi dengan diri kami. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya dibawa oleh orang tua saya untuk mengunjungi satu desa, dan karena perjalanannya sedemikian panjang, maka kami harus beristirahat dan tidur bermalam di tengah hutan. Saya masih mengingat dengan jelas, dan itu seperti trauma bagi saya ketika kegelapan tiba malam hari itu. Saya merangkul ayah saya merasa takut karena kegelapan meliputi kami. Ketakutan disebabkan karena ketidakpastian. Ketika murid-murid Yesus mengetahui bahwa Yesus telah disalibkan dan mati, dan mereka mendengarkan ada berita-berita bahwa Yesus sudah bangkit, namun mereka belum berjumpa dengan Dia, tidak ada kepastian, maka mereka merasa sedemikian takut. Dicatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Ketika mereka berkumpul, dikatakan demikian, ayat 19 saya bacakan bagi Anda sekalian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara sekalian, ini merupakan sebuah gambaran tentang ketakutan yang dipulihkan. Murid-murid mengalami ketakutan sedemikian rupa. Mereka mengalami keraguan, tidak ada kepastian tentang di manakah Yesus. Kalau Dia benar sudah bangkit, di manakah Dia? Tidak ada kepastian. Dan mereka mengalami ketakutan. Tetapi ketika Yesus datang, saudara, Ia menunjukkan bekas paku di tangannya. Dia menunjukkan
bekas luka ketika lambungnya ditusuk dengan tombak. Ketika mereka menyaksikan benar-benar Yesus sedang berjalan bersama dengan mereka, berdiri di hadapan mereka, menunjukkan diri secara fisik, maka dikatakan saudara-saudara sekalian, bersukacitalah mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Saudara sekalian, melihat kehadiran Allah, merasakan kehadiran Allah adalah sebuah kepastian bagi setiap orang percaya. Dan untuk itu kita perlu betul-betul percaya dengan sungguh bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak lagi ada di antara orang mati. Dia tidak lagi dikubur, tetapi ia telah bangkit dari antara orang mati dan dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid pada waktu itu. Saudara sekalian, apakah yang menyebabkan saudara mengalami ketakutan hari-hari ini? Apakah situasi keluarga saudara? Ketidakpastian dengan kesehatan, ketidakpastian dengan keadaan ekonomi saudara, ketidakpastian tentang hari esok, ketidakpastian tentang hal-hal yang saudara rencanakan dalam usaha dan pekerjaan saudara, sehingga saudara merasa ada ketakutan, merasa ada kekhawatiran. Saudaraku, kita perlu menjadi bejana yang dipulihkan. Keberanian kita perlu dipulihkan kembali. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, yang merupakan jaminan sebagai roh yang memberanikan bagi kita sekalian. Kepada anaknya atau anak rohaninya Timotius, Rasul Paulus menuliskan kalimat yang sangat penting ini. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Sehingga saudara-saudara sekalian, bagi kita yang sering kali mengalami ketakutan, bagi kita yang sering kali mengalami kekhawatiran sedemikian rupa, bagi kita yang menakuti sesuatu yang tidak jelas, yang tidak pasti, itu pertanda bahwa kita belum betul-betul meletakkan seluruh percaya kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita belum bergantung sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus yang memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kita dikuatkan karena roh itu menuntun kita. Kita dimampukan untuk berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan kasih karena roh itu menuntun kita. Kita dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan kepastian, ketertiban karena roh itu menuntun kita. Saudara sekalian, seperti pertanyaan saya tadi, adakah kita sedang mengalami ketakutan hari ini? Apa yang sedang menyebabkan saudara mengalami ketakutan? Izinkan saya mengatakan, Yesus tahu bagaimana tidak enaknya, bagaimana sedihnya, bagaimana penuh dengan ketidakpastiannya orang yang mengalami ketakutan. Dan ia datang menjumpai murid-muridnya itu. Maukah saudara pada hari ini mengizinkan Yesus hadir di dalam kehidupan saudara? Dengan saudara menyerahkan hidup saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengungkapkan iman saudara, mengatakan, Tuhan, aku percaya, aku mau bergantung kepadamu sepenuhnya. Sebab aku tahu Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang punya kepastian bagi hidup saya, bagi hari-hari ini, dan bagi hari-hari masa depanku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat mengalami kehidupan yang keberaniannya dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus karena Yesus Kristus sudah bangkit bagi kita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu bersyukur karena Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah bangkit dari antara orang mati. Dan itu memberikan kepastian bagi kami. Dan tidak perlu lagi ada ketakutan di dalam kehidupan kami.
Meskipun sebagai manusia ada saat-saat di mana kami bertanya-tanya tentang hidup ini, tentang masa depan. Kami bertanya-tanya karena ketidakpastian terkait dengan kesehatan kami, ekonomi kami, pekerjaan, dan segala yang kami rencanakan. Hari ini kami diingatkan bahwa Yesus sudah bangkit. Ia hidup untuk selama-lamanya. Sehingga setiap orang yang bergantung, percaya kepadanya, memiliki kepastian. Kalau ada di antara saudaraku hari ini yang sedang dikuasai oleh roh ketakutan, yakinkan kepada dia bahwa Allah memberikan kepadanya bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkatilah seluruh umat Tuhan di Gereja Bala Keselamatan dan siapapun yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.